kawan observasi, kembali lagi dengan saya Wahyu Aji dalam seputar obrolan sekolah vokasi. Kali ini saya kedatangan kawan dari BPM ya. Ya, betul Pak. BPM. Namanya Dirga ya. Ya, Dirga. Oke, Dirga mungkin perkenalan dulu ya sama kawan-kawan. Ya, boleh Kak. Jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan Kak. Jadi buat teman-teman, perkenalkan nama saya Hafiz Dirgantara Manaroy. Teman-teman bisa panggil Dirga. Saya lahir di Makassar tahun 2001 bulan 4, 9 April 2001 sorry. Jadi kalau kampung mungkin dari Pangkep sama Sulawesi Selatan. Jadi jadi rumah di Makassar tapi kampung di Pangkep ya Pak. Pangkep ya. Ya. Jadi orang Pangkep. Orang Pangkep. Tapi tinggal di Makassar. Keluarga semua di Makassar. Jadi. Oke. Dirga, BPM itu apa sih? Baik. Jadi pertanyaan yang menarik. Jadi terkait BPM itu sendiri. Jadi BPM itu singkatan Pak. Singkatan Kak. Jadi Badan Perwakilan Mahasiswa. Bisa dikatakan sebagai DPR-nya mahasiswa. DPR-nya, legislatifnya ya. Jadi kami itu bertugas sebagai lembaga pengawas terkait kegiatan dari organisasi struktural di bawahnya. Baik itu dari fungsi anggarannya bagaimana teman-teman, kita kawal terus bagaimana kita audit sehingga akan kita laporkan nanti ke depannya. Kita juga sebagai pembuat SOP atau undang-undang di lingkup organisasi Kak. Jadi selanjutnya mungkin itu tugas-tugas BPM itu ya. Itu tugas-tugasnya. Jadi fungsi pokok dari BPM sendiri itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kita juga bertugas untuk menjaring aspirasi dari mahasiswa. Jadi kita sebagai penyambung lidahnya Kak. Gitu teman-teman ya. Ya mirip DPR-nya lah gitu ya. DPR lebih praktisnya. Kapan sih terpilih? Nggak lama juga, bulan Maret terakhir Kak. Bulan Maret tahun 2022. Iya, masih baru-baru. Oh berarti BPM itu dipilih sebelum pemilihan BEM? Bersamaan? Iya. Bersama dengan ketua BEM. Dulu langsung memilih jadi ketua BPM atau memang ikut dalam konsten BEM memilih mencalonkan diri jadi ketua BEM? Saya terima kasih. Jadi saya memang mau jadi ketua BPM Kak. Oh begitu ya. Yeah. Jadi memang mau jadi ketua BPM. Yeah, ketua BPM. Mungkin kalau ditanya alasan kenapa, periode sebelumnya itu saya jadi pengurus di BPM itu sendiri. Tingkat berapa sih sekarang? Sekarang tingkat 3. Tingkat 3 ya? Iya. Jadi memang pilihan langsung jadi ketua BPM ya. Kalau di pemerintahan mungkin jadi ketua DPR. Iya. Jadi secara hierarki kedudukannya itu lebih tinggi BPM daripada BEM ya. Iya. Karena memang BEM itu diawasi oleh BPM. Dirga, apa rasanya jadi ketua BPM di kampus Polbangtat Goa ini? Sebenarnya mungkin agak menarik ini saya cerita Kak. Jadi saya sebenarnya paling tidak suka dengan organisasi. Waktu SMA. Jadi SMA tidak ikut organisasi. Tidak ikut sama gitu. Tidak ada sama sekali latar belakang organisasi. Belajar aja gitu ya. Belajar aja. Jadi saya itu paling tidak tertarik. Saya pikir dulu buang-buang waktu lah, buang-buang tenaga dan segala macam. Jadi saya dulu tidak pernah terpikir bahwa saya bisa ada sekarang di sini. Jadi mungkin dalam proses perkuliahan mungkin mulai agak terbuka di situ teman-teman. Periode sebelumnya ketua kemarin itu mempercayakan saya sebagai ketua komisinya. Padahal tidak ada latar belakang organisasi, tapi sering berjalan waktu saya mulai belajar di sini bahwasanya banyak loh manfaat yang saya dapatkan di sini. Mulai mungkin dari ini agak lucu, saya dulu paling tidak mungkin bicara seperti ini saya tidak bisa dulu Kak. Saya takut untuk berbicara, tampil di depan banyak orang.
masih takut untuk memilih jalan ke depan dan lain semacamnya. Mungkin di organisasi ini baru bisa terbuka tentang itu semua, mulai dari bagaimana saya untuk mengambil suatu tindakan ke depan, pilihan-pilihan, tanggung jawab. Jadi setelah masuk organisasi lebih berani Ya, bersikap dan berbicara Ya. gitu di depan umum, apalagi jurusannya penyuluhan. Ya. Penyuluhan pertanian. pertanian ya. Ya. Apalagi nanti menjadi penyuluh itu harus bisa berbicara Ya, kepada betul. petani. Kalau masa kecil di mana, Dirga? Di Makassar atau di Pangkep? Di Makassar. Saya lahir dan besar di Makassar. Lahir dan besar di Makassar. Ke Pangkep cuman sesekali aja kalau ada acara keluarga, Kak. Tapi di keluarga di Pangkep masih Iya, masih ada. ada ya, Iya. masih banyak mungkin. Banyak, cuman mungkin keluarga besar sebagian juga ada di Makassar gitu. Oke, Dirga, punya misi khusus nggak di BPM? Misalnya nanti nih saya setelah jadi ketua BPM, saya punya misi seperti ini gitu. Mungkin dikatakan misi khusus tidak juga ya, cuman saya punya harapan ke depan untuk bisa bawa BPM lebih baik lagi, karena kebetulan saya juga pengurus di tahun kemarin. Saya melihat yang mana mungkin bisa diperbaiki untuk ke depan, yang bisa kita maksimalkan. Berarti situ. sudah 2 periode. 2 periode, tahun lalu juga sempat. Jadi saya mungkin agak bisa melihat di mana yang bisa dievaluasi, yang dijadikan rekomendasi tahun ini. Jadi mungkin seperti itu, Kira-kira Kak. hasil evaluasi yang lalu apa yang mungkin bisa di Paling penting di fungsi pengawasannya sih, supaya bisa lebih ketat di situ. Terutama juga di bagian aspirasi untuk bisa lebih menyuarakan aspirasi teman-teman gitu, Kak. Oh, oke. Emang biasanya aspirasi kawan-kawan di Polbangtan itu apa sih biasanya? Mungkin terkait kegiatannya di, kan kita asrama, mungkin banyak teman-teman untuk ingin kegiatannya bisa lebih diaktifkan seperti itu mungkin. Jadi ya begitu, Kak. Ya berarti menginisiasi kepada atau memberikan rekomendasi ke BEM untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatannya. Baik. Apalagi di masa pandemi kayaknya Iya, Kak. kemarin banyak halangan ya masa Banyak sekali, apalagi kita jadi agak Terbatas, susah, terbatas sekali, Kak. terbatas ya. Mungkin sekarang mulai pelan-pelan kita bangun lagi kembali bersama dengan Iya, BEM. iya. Karena sekarang pemerintah juga sudah melepas masker ya Iya, di ruang umum. Mungkin bisa. Kapan raker? Raker sudah. Sudah ya? Iya, seminggu kemarin. Apa program yang dalam waktu dekat yang besar? Kalau kita di BPM mungkin program kerja itu kita cuman satu koridor dengan tupoksi kita. Seperti bagaimana untuk mengawasi teman-teman, bagaimana konsepnya nanti. Di bagian legislasi apa SOP atau undang-undang yang akan dibuat, mungkin seperti itu, Kak. Ada berapa anggota BPM? Anggota BPM itu 36 keseluruhan. 36? Iya, 4 komisi, Kak, 4 komisi. Komisi apa aja? Jadi yang pertama itu komisi advokasi dan legislasi. Terus ada komisi aspirasi. Terus ada komisi pengawasan, dan yang terakhir Medinfo sebagai dokumenternya. Oh, oke. Ini bagi kawan-kawan yang belum tahu nih, kira-kira kalau mau jadi anggota BPM ada nggak syaratnya? Syaratnya yang penting Mahasiswa pasti. mahasiswa pasti ya. Dan memang mau berusaha di sini. Kita itu ya banyak begadangnya, Kak. Oh begitu. Banyak sekali, karena kita yang sahkan rakernya BEM, himpunan, kita awasi, dan memang lebih ke persidangan kita. Jadi mungkin agak sering begadang itu saja. Oke Dirga, saya punya pertanyaan. Baik. Selain itu nih, punya cita-cita kira-kira setelah lulus dari Polbangtan apa? Jangan-jangan jadi anggota dewan ya kan? Amin. Jadi mungkin untuk sekarang, Kak, masih belum terlalu dipikirkan, tapi kita di Polbangtan ini mengharapkan untuk bisa terjun di job seeker atau job creator. Jadi baik itu kita bisa nanti jadi pengusaha, amin, ataupun kita mengabdi di industri pertanian. Jadi itulah bentuk pengabdian kita sebagai
mahasiswa Polbangtan goa untuk bisa memberikan kontribusinya di bidang pertanian di Indonesia. Jadi mungkin itu Kak. Ada nggak pesan-pesan ke kawan-kawan nih, baik kawan-kawan mahasiswa Polbangtan Goa ataupun calon mahasiswa Polbangtan Goa nih, karena sekarang ini lagi pendaftaran ya. Oh iya. Ada nggak pesan-pesannya? Baik, terkait pesan-pesannya, jadi mungkin kita belajarlah nanti di sini, karena kita di sini vokasi, disiplin tinggi. Jadi itu yang paling penting dari kita. Bagaimana kita bisa untuk sama-sama di sini untuk bisa belajar dan berkembang. Jadi mungkin lebih ke disiplinnya aja di sini. Disiplin ya. Ya. Ya memang luar biasa disiplinnya ya di sini. Makan juga Makan harus diatur. ya kan. Apel dan lain Apel sebagainya. dan sebagainya. Ya. Oke, Dirga, terima kasih. Baik Kak. Terima Sudah kasih juga. datang di sini. Baik. Terima Sama-sama. kasih, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Baik, ditunggu. Kawan-kawan, saya kira demikian podcast observasi kita. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.